Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang OPAMP atau Operational Amplifier. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Ishaq Iskandar dengan NIM 241734013. Dan yang kedua ada Muhammad Taskara Faisya dengan NIM 241734014. Dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Ferdiansyah dengan NIM 241734015. Dan yang terakhir ada Muhammad Fauzan Kapi dengan NIM 241734016. Nah, kita akan kembali lagi dengan pengertian dari OPAMP itu sendiri. Nah, OPAMP adalah penguat elektronik berbentuk IC atau Integrated Circuit yang digunakan untuk menguatkan sinyal listrik atau tegangan dan melakukan berbagai operasi analog seperti penguatan, penjumlahan, pengurangan, integrasi, dan diferensial. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari OPAMP? Nah, OPAMP ini memiliki karakteristik utama berupa penguatan yang sangat besar, impedansi masukan sangat tinggi, impedansi keluaran sangat rendah, lebar pita frekuensi yang luas, respon cepat, serta tegangan offset yang sangat kecil, sehingga mampu menguatkan sinyal secara akurat dan efisiensi dalam rangkaian elektronika. Fungsi utama dari OPAMP itu sendiri itu sebagai penguat tegangan untuk memperbesar sinyal listrik yang kecil serta dapat digunakan sebagai penguat pembalik dan tak pembalik, penjumlahan dan pengurangan sinyal, integrator dan diferensiator, komparator, serta filter aktif sehingga OPAMP mampu melakukan berbagai operasi pengolahan sinyal analog dalam rangkaian elektronika. Nah, ada beberapa contoh penggunaan dari OPAMP itu sendiri. Yang pertama ada rangkaian amplifier audio. Yang kedua ada rangkaian penguat pada praktikum elektronika. Yang ketiga pengkondisi sinyal kondisional. Nah, kita di sini akan lanjut ke video praktikum dengan 4 modul yang akan kita bawa. Setelah penjelasan tadi, kita akan lebih mengerucut ke video praktikumnya, ke video di mana kita langsung melakukan eksekusi ke rangkaian-rangkaian dari OPAMP tersebut. Nah, teman-teman bisa disimak baik-baik ya. Pada modul pertama yaitu penguat inverting LM741. Untuk bahan-bahannya di sini kita memakai 2 buah 9 volt baterai, 1 buah 250 kilo ohm potensiometer, 1 buah 4 kilo ohm resistor, 1 buah 2 kilo ohm resistor, 1 buah 741 operational amplifier, 2 buah voltage multimeter, dan 2 100 ms oscilloscope. Pada modul pertama yakni penguat inverting LM741. Pada modul ini LM741 bekerja sebagai penguat tegangan konfigurasi inverting, sehingga sinyal masukan yang diatur melalui sumber input atau trinpot masuk ke dalam pin 2 melalui resistor Rin. Sementara pin 3, pin non-inverting, dijadikan sebagai acuan pada 0 volt. Tegangan keluaran diambil dari pin 6, lalu sebagian keluaran tersebut dikembalikan ke pin 2 melalui resistor umpan balik atau
resistor feedback sehingga terbentuk umpan balik negatif. Umpan balik negatif ini membuat operational amplifier tidak bekerja liar, melainkan menyesuaikan output sedemikian rupa agar tegangan di pin 2 mendekati tegangan di pin 3. Fenomena ini biasa disebut sebagai virtual ground. Akibatnya, setiap perubahan nilai masukan akan menghasilkan keluaran yang berlawanan polaritas dan besarnya ditentukan oleh rasio min RF per Rin. Ketika input dinaikkan ke arah positif, output bergerak ke arah negatif dan sebaliknya selama sebelum mencapai batas saturasi catu daya. Keluaran diamati melalui alat ukur, bisa berupa multimeter atau osiloskop yang akan memperlihatkan pembalikan fase serta perubahan amplitude sesuai penguatan. Selanjutnya ada modul 2 yakni operational amplifier sebagai penguat tegangan dengan transistor sebagai penguat arus. Pada modul yang kedua ini diperlukan beberapa bahan, yakni ada 2 buah 330 ohm resistor, 1 buah 10 kilo ohm resistor, 3 buah 1 kilo ohm resistor, 1 buah 220 ohm resistor, 1 buah 250 kilo ohm potensiometer, 2 buah 9 volt baterai, 1 buah red LED, 1 buah yellow LED, 1 buah blue LED, 1 buah green LED, 2 buah voltage multimeter, dan 1 buah dioda, 1 buah NPN transistor, dan 1 buah relay SPDT, dan terakhir ada 1 buah 741 operational amplifier. Modul 2 OP-Amp penguat tegangan dengan transistor sebagai penguat arus. Pada modul ini, OP-Amp berfungsi menghasilkan tegangan kendali yang berubah mengikuti pengaturan trimpot, sedangkan transistor berfungsi sebagai penguat arus agar rangkaian mampu mengaktifkan jalur keluaran yang memerlukan arus lebih besar. Ketika trimpot diputar ke kanan, tegangan kendali dari OP-Amp meningkat hingga mencapai kondisi yang cukup untuk membuat transistor mulai konduksi, sehingga arus pada jalur kolektor, emitor, mengalir dan bagian keluaran yang dikendalikan transistor menjadi aktif. Peristiwa ini tampak pada indikator LED biru yang awalnya mati menjadi menyala, karena LED biru berada pada jalur yang baru mendapatkan arus setelah transistor aktif. Sementara itu, LED lainnya menyala sejak awal dan tetap menyala. Karena LED tersebut terhubung pada jalur indikator 1 atau aktif tetap sehingga tidak bergantung pada kondisi switching transistor. Dan yang ketiga ada modul operational amplifier sebagai komparator. Pada modul ini digunakan 1 buah 250 kilo ohm potensiometer, 5 buah 1 km resistor, 1 buah 10 kilo ohm resistor, 2 buah 4,7 kilo ohm resistor, 2 buah 9 volt baterai, 3 buah voltage multimeter, 1 buah 741 operational amplifier, 1 buah NPN transistor,
1 buah PNP transistor, 1 buah LED merah, dan 1 buah green LED. Pada modul ini, op-amp digunakan sebagai komparator, yaitu membandingkan dua tegangan. Satu tegangan berasal dari tripod sebagai referensi yang dapat diubah, sedangkan tegangan pembanding berasal dari titik referensi lain pada rangkaian. Karena penguatan open loop op-amp sangat besar, perubahan kecil pada perbedaan kedua input akan membuat keluaran segera berpindah ke salah satu kondisi saturasi. Kondisi ini diterjemahkan oleh indikator LED, sehingga LED merah dan LED biru menyala secara bergantian. Ketika keluaran berada pada keadaan yang mengalirkan arus melalui jalur LED merah menyala dan LED biru padam. Saat trimport diputar melewati titik ambang dan keluaran berpindah keadaan, arus berpindah ke jalur LED biru sehingga LED biru menyala dan LED merah padam. Pergantian ini menunjukkan keputusan komparator terhadap perubahan tegangan referensi. Pada modul terakhir, yakni modul komparator multilevel dengan LM339, dibutuhkan beberapa komponen pada modul ini. Yang pertama, ada 11 buah 1 kilo ohm resistor, 1 buah 250 kilo ohm potensiometer, 1 buah kuat komparator, 1 buah LED merah, 1 buah LED kuning, 1 buah LED hijau, 1 buah LED biru, 1 buah 9 volt baterai, dan terakhir ada 3 buah voltage multimeter. Pada modul ini, LM339 dimanfaatkan untuk mendeteksi beberapa ambang tegangan sekaligus. Tegangan referensi bertingkat dibentuk oleh jaringan pembagi tegangan, sehingga setiap kanal komparator memiliki ambang yang berbeda. Tegangan masukan dari trimpot dibandingkan secara paralel terhadap ambang-ambang tersebut. Saat trimpot diputar dan tegangan masukan meningkat, masukan melewati ambang level satu persatu, sehingga keluaran kanal aktif secara bertahap dan indikator LED merah, kuning, biru, dan hijau menyala secara berurutan. Ketika trimpot diputar ke arah sebaliknya dan tegangan masuk menurun, masukan turun melewati ambang dari level tertinggi menuju yang terendah, sehingga LED mati secara berurutan. Dengan demikian, modul ini menghasilkan tampilan level tegangan yang jelas, di mana urutan nyala dan padam LED merepresentasikan perubahan besaran tegangan masukan.